Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Habibah dengan NIM 23109111220012. Di sini saya izin menjelaskan mengenai sistem saraf pada manusia dari sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi, kemudian organ indera dan juga jalur sarafnya. Baik, kita mulai dari sistem saraf. Jadi, sistem saraf ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem saraf pusat dan yang kedua adalah sistem saraf tepi. Nah, dari sistem saraf pusat dulu. Jadi, untuk sistem saraf pusat ini terbagi menjadi dua, yaitu otak atau ensefalon dan yang kedua adalah sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Nah, di otak atau ensefalon itu terbagi lagi menjadi tiga, yaitu ada cerebrum atau otak besar, yang kedua ada cerebellum atau otak kecil, dan yang terakhir adalah medulla oblongata atau sumsum lanjutan. Kemudian, untuk di sistem saraf tepi itu terbagi menjadi dua juga. Yang pertama ada saraf somatis atau secara sadar, dan yang kedua adalah saraf otonom atau secara tidak sadar. Nah, di saraf somatis itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu ada nervi craniales, yaitu terdiri dari 12 pasang saraf otak, dan yang kedua adalah nervi spinales, terdiri dari 31 pasang saraf sumsum tulang belakang. Kemudian, di saraf otonom itu terbagi menjadi dua, yaitu ada saraf simpatik dan yang kedua adalah saraf parasimpatik. Baik, saya izin lanjutkan. Nah, untuk di sistem saraf pusat tadi itu kan pertama ada terdiri dari otak atau ensefalon. Nah, di ensefalon itu strukturnya itu paling luar adalah korteks cerebri atau biasa dikenal dengan substansia grisea atau yang berwarna abu-abu atau berwarna gelap. Kemudian di korteks cerebri itu terbagi menjadi sulcus dan juga lobus. Sulcus itu seperti alur, kemudian lobus itu kayak bagian-bagian yang ada di otak. Kemudian sulcus itu terdiri dari sulcus lateralis dan juga sulcus centralis. Nah, di lobus, kemudian untuk lobus itu tuh yang utama ada 4. Yang pertama ada lobus frontalis, kemudian lobus parietalis, kemudian lobus temporalis, lobus occipitalis. Nah, tambahannya itu ada lobus centralis dan juga lobus limbicus. Untuk struktur yang kedua ada yang namanya centrum semiovale atau biasanya dikenal dengan substansia alba. Di sini warnanya lebih terang atau berwarna putih. Kemudian yang ketiga ada ganglia basalis, letaknya agak ke tengah di bagian sini. Kemudian lanjut, pertama dari korteks cerebri. Nah, korteks cerebri itu terdiri dari beberapa lobus kan tadi. Nah, di sini yang ada 4 lobus utama. Yang pertama yang di depan itu ada lobus frontalis. Itu tuh fungsinya dominannya ke arah motorik. Kemudian yang kedua ada lobus parietalis. Nah, di sini itu lebih ke sensoris. Jadi biasanya dikenal dengan primary sensory cortex. Nah, kemudian ada yang di samping atau di bagian temporal itu tuh dikenal sebagai auditory area atau sebagai pendengaran. Kemudian yang terakhir itu ada di bagian belakang di lobus occipital. Nah, itu tuh fungsinya sebagai primary visual area atau sebagai area utama dalam penglihatan. Nah, yang tadi fungsinya itu secara umum ada persepsi sensoris, kemudian kontrol gerakan volunteer atau secara sadar, kemudian dalam berbahasa, kepribadian, dan juga proses berpikir, mengingat, dan juga kreativitas seseorang. Kemudian di sini lebih jelasnya lagi, jadi di otak itu tuh ada yang namanya area Brodmann. Nah, di sini area Brodmann itu pembagian bagian-bagian otak berdasarkan fungsinya. Nah, terus itu tuh dinomorin kayak gini, ada yang 1, 2, 3, ada yang 5, ada yang 40, dan itu tuh sesuai dari letak lobusnya. Nah, yang pertama dari di lobus frontalis, itu tuh ada area 4, itu tuh fungsinya untuk kontralateral motor komponen, jadi pergerakan motorik secara bersilangan atau kontralateral. Kemudian ada area 6, itu tuh motor association initiation, jadi itu tuh kayak perencanaan dalam gerakannya. Kemudian di sini ada juga yang utama itu area 44 dan area 45. Di situ tuh sebagai area Broca atau area berbicara seseorang. Nah, letaknya itu ada di bagian sini, 44 dan 45. Kemudian kita lanjutkan ke parietal atau lobus parietalis. Nah, di lobus parietalis itu yang utama adalah
area Brodmann nomor 312. Di sini itu berfungsi sebagai primary sensory atau bagian sensori primer atau utama. Nah, kalau untuk di area 5 dan 7 itu tuh adalah sensory association atau perencanaan sebelum melakukan fungsi sensorisnya. Kemudian untuk area 43, area 43 itu fungsinya sebagai primary gustatory area atau sebagai bagian pengecap utama. Kemudian kita lanjutkan ke lobus occipital yang ada di belakang. Nah, di sini tuh ada nomor 17, 18 dan juga 19. Untuk area 17 itu fungsinya sebagai penglihatan. Nah, kalau yang 18 dan 19 itu visual association. Kemudian di lobus temporalis itu tuh di pada area 41 dan 42 itu sebagai area pendengaran. Kemudian kalau di area 22 itu tuh auditory association atau biasanya dengan Wernicke, area Wernicke. Kemudian kita lanjutkan ke struktur yang kedua yaitu centrum semiovale. Nah, itu tuh terdiri dari 3 serat. Yang pertama ada serat proyeksi yang terdiri dari tractus descendens dan juga tractus spinothalamicus. Nah, di tractus descendens itu terbagi dua lagi. Yang pertama ada tractus corticobulbar dan yang kedua adalah tractus corticospinal. Nah, baru di serat komisura itu perannya sebagai penghubung antara dua hemisfer otak, kanan dan kiri. Nah, itu tuh terdiri dari corpus callosum yang berwarna hijau di sini, yang seperti melengkung gitu. Kemudian ada komisura anterior di bagian depan dan juga komisura posterior di bagian belakang ditunjukkan oleh titik warna biru ini. Nah, kemudian terakhir ada serat asosiasi. Serat asosiasi itu terdiri dari serat pendek dan serat panjang. Nah, ini serat pendeknya di bagian atas yang melengkung kecil, kemudian untuk serat asosiasi panjang itu yang lebih panjang lagi di bagian tengah. Kemudian ini tadi ada tractus corticobulbar di bagian atas, kemudian di bawahnya ini ada corticospinal. Oke. Kemudian lanjut ke ganglia basalis. Nah, itu tuh terdiri dari adanya nucleus caudatus, kemudian nucleus lentiformis, kemudian claustrum dan juga nucleus amygdala. Nah, di nucleus lentiformis tadi itu terdapat putamen dan juga globus pallidus. Fungsinya tuh sebagai kontrol sistem gerak atau extrapiramidal motor system. Nah, di sini tadi kan pertama ada nucleus caudatus, itu tuh di bagian tengah yang seperti ini. Kemudian ada claustrum itu seperti garis berada di antaranya. Kemudian untuk nucleus lentiformis tadi kan terdiri dari dua bagian, yaitu ada putamen dan juga globus pallidus. Nah, ini putamen dan juga globus pallidusnya. Kemudian ada nucleus caudatus yang agak kecil di bagian belakangnya. Kemudian ini tuh semuanya termasuk ke dalam ganglia basalis. Baik, kita lanjut ke bagian otak lainnya, yaitu ada diencephalon. Nah, diencephalon itu terdiri dari 4 bagian. Ada thalamus, ada epithalamus, ada subthalamus, dan juga ada hipotalamus. Nah, untuk thalamus itu bentuknya seperti ini, ada di antara dua hemisfer otak. Kemudian fungsinya itu sebagai pusat integrasi sensorik, yaitu menerima impuls eksteroseptik dan juga proprioseptik. Kemudian yang kedua adalah pusat integrasi motorik. Yang ketiga merupakan bagian penting dari aktivasi retikuler atau kesadaran. Kemudian epithalamus. Epithalamus itu khususnya di bagian glandula pinealis atau di epifisis di bagian sininya. Ini yang kecil, itu tuh fungsinya untuk memproduksi serotonin. Serotonin itu merupakan turunan dari melatonin, hormon yang berkaitan atau yang memodulasi pada pola bangun dan juga pola tidur kita. Kemudian ada subthalamus, itu tuh terdiri dari nucleus ruber, nih nucleus ruber yang berwarna merah ini. Kemudian ada substansia nigra, itu tuh berwarna lebih gelap ini. Itu tuh di substansia nigra itu terdapat banyak neuron penghasil dopamin. Fungsinya untuk mengontrol gerakan badan kita.
Kemudian di hipotalamus. Nah, di hipotalamus ini terdiri dari 3 daerah. Yang pertama ada pars supraoptica atau tepatnya itu pada struktur chiasma opticum. Ini yang ini. Kemudian yang kedua adalah pars tubralis atau infundibulum. Ini di bagian ujungnya yang agak lebih sempit. Kemudian kemudian ada pars mammillaris. Itu tuh ada di bagian dekat infundibulum tapi agak ke atas. Itu tuh merupakan pars mammillaris. Kemudian fungsi dari hipotalamus itu yang ada 3. Yang pertama mengatur fungsi homeostatik tubuh, misalnya dari kontrol suhu tubuh, kemudian rasa haus, rasa lapar, dan juga pengeluaran urin. Kemudian ada pusat saraf otonom dan juga mengontrol emosi dan pola perilaku manusia. Kemudian lanjut ke mesencephalon. Nah, di mesencephalon ini terdiri dari basis pedunculi. Nah, di basis pedunculi ini terdapat banyak traktus yang melewati struktur ini. Dan yang kedua ada tegmentum mesencephali atau pedunculus cerebri. Dan yang ketiga ada tectum mesencephali yang terdiri dari lamina tecti dan juga corpora quadrigemina. Nah, itu tuh terdiri dari 2 bagian lagi. Yang pertama ada colliculus superior. Itu tuh perannya dalam penglihatan. Ini bagian atas ini, benjolan di bagian atas. Kemudian ada colliculus inferior, itu tuh kaitannya dengan pendengaran. Baik, lanjut ke pons. Pons itu ada 2 fasies atau permukaan. Yang pertama ada fasies ventralis, terdiri dari fimbriae transversa, ini yang horizontal gitu. Kemudian ada sulcus basilaris yang vertikal, dan itu tuh merupakan alur gitu. Itu tuh dilewati oleh arteri basilaris. Kemudian ada fasies caudalis. Fasies caudalis ini membentuk dasar fossa rhomboidea. Fossa rhomboidea itu yang berwarna pink ini yang berbentuk seperti belah ketupat. Terus di bagian fossa rhomboidea itu ada cerebellum. Cerebellum itu anggap aja sebagai atapnya. Kemudian di dasarnya itu merupakan dasar dari ventriculus 4, yaitu antara pons dengan cerebellum. Terus terdapat striae medullares. Nah, yang pertama itu ada caudal striae medullaris atau di bagian ekor. Itu terdiri dari trigonum nervi hypoglossy dan juga trigonum nervi vagi. Nah, kedua struktur itu biasanya dikenal dengan calamus scriptorius. Kemudian ada cranial striae medullares atau di bagian kepala, itu adalah colliculus facialis. Kemudian yang ketiga adalah lateral striae medullares, yaitu area vestibularis. Baik, kita lanjutkan ke cerebellum atau otak kecil. Nah, di otak kecil itu strukturnya terdiri dari vermis dan juga hemisfer. Vermis itu sebagai pemisah antara hemisfer kanan dan juga hemisfer kiri. Sedangkan hemisfer itu bagian yang dipisahkan oleh vermis tadi. Nah, fungsinya dari cerebellum itu adalah mengontrol gerak dan juga kesetimbangan, membantu belajar dan mengingat kemampuan motorik manusia. Kemudian ada medulla oblongata. Medulla oblongata itu terdiri dari 2 fasies. Yang pertama ada fasies ventralis, di mana itu tuh terdapat struktur piramis dan juga oliva. Kedua struktur ini merupakan tempat lewatnya tractus pyramidalis dari cortex cerebri menuju medulla spinalis. Kemudian ada decussatio pyramidum sebagai batas dengan medulla spinalis. Decussatio pyramidum itu berupa persilangan. Kemudian ada fasies dorsalis. Fasies dorsalis itu membentuk dasar dari fossa rhomboidea. Nah, itu tuh terdiri dari funiculus dorsalis. Yang pertama ada tuberculum gracilis dan juga yang kedua adalah tuberculum cuneatum. 2 bagian ini merupakan tempat lewatnya tractus pinothalamicus dari medulla spinalis menuju cortex cerebri. Nah, jadi tadi tuh di fasies ventralis itu ada bagian piramis, itu di bagian yang putih-putih ini. Kemudian ada oliva, itu tuh di sebelah dari piramis, di sebelah lateralnya. Kemudian ada decussatio pyramidum, itu ada di antara 2 piramis, ini yang agak seperti ini. Kemudian ada fasies dorsalis. Nah, itu tuh ada tuberculum gracilis, ada juga tuberculum cuneatum. Itu tuh letaknya bersebelahan dari medial terus agak ke lateral. Lanjut ke medulla spinalis. Nah, jadi medulla spinalis ini fungsinya menghubungkan otak dengan saraf tepi. Kemudian juga berperan dalam pusat gerakan refleks dan itu terletak di dalam rongga tulang belakang atau columna vertebralis. Jadi di
rongga tulang belakang kita tuh ada yang namanya medula spinalis. Nah, itu tuh bentukannya seperti ini. Nah, strukturnya itu ada cornu posterior, ada cornu lateral, cornu sentral, ada cornu anterior, ada juga visuranya dan juga ada fasciculus dan juga ada sulcus-sulcusnya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu saraf tepi atau saraf perifer. Nah, saraf tepi atau saraf perifer itu terbagi menjadi dua, ada nervi craniales dan juga nervi spinalis. Nervi craniales itu yang dari otak, kalau dari nervi spinalis dari tulang belakang. Nah, jadi untuk menghantarkan impuls dari reseptor, misalnya tuh dari kulit, dari otot menuju ke otak, itu tuh disebut dengan afferent atau saraf afferent. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dari otak ke efektor atau ke organ atau ke kulit tadi itu namanya itu saraf efferent. Nah, jadi kalau misalkan saraf-saraf atau nervus itu bergabung menjadi satu, itu tuh biasanya dikenal dengan plexus. Oke, lanjut ke nervi craniales. Nah, nervi craniales itu ada 12 pasang. Yang pertama ada nervus olfactorius, kemudian ada nervus opticus, kemudian ada nervus oculomotorius, kemudian ada nervus trochlearis, kemudian ada nucleus trigeminus, ada nervus abducens, ada nervus facialis, ada nervus vestibulocochlearis, kemudian ada nervus glossopharyngeus, kemudian ada nervus vagus, kemudian ada nervus accessorius dan juga ada nervus hypoglossus. Nah, ini dia gambarnya dari olfactorius hingga ke hypoglossus. Kemudian yang pertama dulu dari nervus olfactorius. Itu tuh nervus olfactorius itu berperan dalam penghidup atau penciuman dan itu termasuk dalam fungsi sensoris. Nah, jadi impuls olfaktus itu dimulai dari bulbus olfactorius, dari tepatnya itu di sel-sel olfaktus menuju ke sel mitral, kemudian lanjut ke tractus olfactorius, kemudian terbagi menjadi dua yaitu stria medialis, yang selanjutnya ke nukleus amigdala dan juga ada stria lateralis yang selanjutnya ke uncus atau sebagai sentrum penghidup. Nah, jadi di sini tuh ada corpus amygdaloideum, terus ada uncus di bagian tengah sini atau sebagai sentrum penghidupnya. Nah, jadi fungsi dari nukleus amigdala tuh jadi amigdala tuh termasuk dalam bagian sistem limbik. Nah, itu tuh sistem limbik itu tuh berfungsi dalam perasaan, emosi, memori seseorang maupun tingkah laku. Terus amigdala itu bertanggung jawab dalam agresi, ketakutan, dorongan seksual, dan juga nafsu makan seseorang. Kemudian ada nervus opticus. Nervus opticus itu berperan dalam penglihatan. Nah, jadi kalau di mata itu ada yang namanya chiasma opticus, di mana itu tuh terjadi persilangan mata yang nantinya tuh berakibat pada pandangan mana yang mau dilihat. Kemudian impuls optiknya yang pertama dari sel ganglionare retina, kemudian ke nervus opticus, kemudian ke chiasma opticum, lanjut ke tractus opticus, kemudian ke corpus geniculatum lateralis, ratio optica, dan juga ke area striata yaitu daerah di sekitar sulcus calcarinus. Nah, kemudian ada nervus oculomotorius. Nervus ini berperan dalam refleks pupil, gerakan kelopak mata, dan juga gerak bola mata. Nah, nervus ini itu menginervasi dari beberapa otot. Yang pertama ada musculus levator palpebra superior, kemudian ada musculus rectus superior, musculus rectus inferior, musculus rectus medialis, musculus obliquus inferior, dan juga musculus sphincter pupil. Nah, kemudian saya lanjutkan ke nervus keempat yaitu nervus trochlearis. Itu berperan dalam gerak mata kita dan itu tuh menginervasi dari musculus obliquus superior. Fungsinya itu menggerakkan bola mata ke bawah dan juga ke dalam. Nah, jadi ini ada nervusnya, itu nervus trochlearis di bagian sini, kemudian lanjut ke bagian matanya, yaitu ke musculus obliquus superior.
Nah, lanjut ke nervus trigeminus. Nah, itu tuh berperan dalam sensasi wajah dan juga mastikasi atau pengunyahan. Terus nervus trigeminus itu terdiri dari 3 cabang. Yang pertama ada cabang ophthalmicus, kemudian ada cabang maxillaris dan juga cabang mandibularis. Nah, nervus trigeminus ini bertanggung jawab terhadap inervasi yang bersifat motorik dan juga yang bersifat eksteroseptif. Untuk yang bersifat motorik itu dibawa oleh nervus mandibularis, yaitu otot-otot mastikasi. Nah, otot-otot itu terdiri dari musculus temporalis, musculus masseter, musculus pterygoideus medialis dan juga pterygoideus lateralis. Nah, untuk inervasi yang kedua itu ke yang bersifat eksteroseptif. Itu tuh berkaitan dengan nyeri, suhu, dan juga taktil. Biasanya pada kulit wajah, kemudian lidah, dan juga meatus acusticus externus atau di telinga. Kemudian ada nervus trigeminus ini bersifat proprioseptif, di mana otot-otot punggungnya itu rasa tekanannya tuh terdapat pada gigi dan palatum durum dan juga sendinya, yaitu articulatio temporomandibularis. Nah, kemudian ada yang keenam, ada nervus abducens. Itu tuh berperan dalam gerak mata. Ini tuh menginervasi dari musculus rectus lateralis. Fungsinya itu untuk menggerakkan bola mata ke arah samping. Ini dia gambarnya. Ini nervus abducens. Lanjut sampai ke bagian mata, yaitu musculus rectus lateralis di bagian samping gitu. Kemudian ada yang namanya nervus facialis atau di nervus bagian wajah. Nah, itu tuh berkaitan dengan otot mimik dan juga kelenjar ludah. Kalau di otot mimik itu biasanya pada musculus occipitofrontalis, yaitu pada mengerenyitkan dahi, ini di bagian sini. Kemudian ada musculus orbicularis oculi, yaitu berperan dalam menutup mata. Kemudian ada musculus zygomaticum dan juga musculus orbicularis oris, itu dalam peran tertawa maupun tersenyum. Kemudian untuk kelenjarnya di sini bisa kita lihat ada glandula lacrimalis, ada glandula nasalis, kemudian ada glandula mandibularis dan juga glandula submandibularis dan juga glandula sublingualis. Nah, kita lanjut lagi ke nervus vestibulocochlearis. Itu tuh berperan dalam pendengaran dan juga keseimbangan. Nah, itu tuh dari 2 nervus, yaitu nervus untuk vestibularis dan juga nervus untuk cochlearis. Untuk vestibularis itu berperan dalam keseimbangan yang akan membawa impuls saraf dari utriculus, sacculus, dan juga ductus semicircularis. Nah, yang kedua, dan nervus cochlearis itu berfungsi dalam pendengaran yang membawa impuls dari cochlea atau telinga bagian dalam. Nah, ini dia gambarnya. Dimulai dari ini ada nucleus vestibular dan juga nucleus cochlearis dan bagian dalam. Dan lanjut ke 9, yaitu nervus glossopharyngeus. Itu tuh perannya pada bagian faring. Nah, pertama itu ada fungsi kelenjar atau parasimpatis, yaitu ke kelenjar parotis dan juga ke tonsil palatina. Kemudian ada fungsi motorik, itu tuh gerakan pada bagian faring. Kemudian ada fungsi sensorik, itu tuh misalnya dari sensasi kecap pada lidah bagian posterior. Dan juga kulit dari membran timpani bagian dalam. Nah, ini dia gambarnya. Yang kuning ini merupakan gambar dari nervus glossopharyngeus. Kemudian yang ke-10 ada nervus vagus. Merupakan itu tuh menginervasi dari organ interna, misalnya kayak paru-paru, jantung, dan juga jalur pencernaan. Ini dia gambarnya yang berwarna kuning. Kemudian ada nervus accessorius, itu tuh otot leher atau gerakan motorik. Nah, itu tuh ada 2 otot yang diinervasi. Ada 2 otot yang terlibat. Yang pertama ada musculus sternocleidomastoideus dan juga ada musculus trapezius. Nah, untuk musculus sternocleidomastoideus itu tuh biasanya dites dengan menoleh kanan dan kiri, dan musculus ini diinervasi oleh nervus accessorius. Kemudian untuk musculus trapezius itu biasanya dicek dengan mengangkat dan menarik sendi bahu, dan itu juga diinervasi oleh nervus accessorius. Ini dia gambarnya. Ini ada SCM atau otot sternocleidomastoideus dan juga ada musculus trapezius.
Kemudian ada yang ke-12 atau yang terakhir itu ada nervus hipoglossus. Nah, itu tuh biasanya berkaitan pada gerak lidah atau motorik. Ini dia gambarnya. Nah, dari semua nervus cranialis itu terdapat dalam satu gambar ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya peran-perannya dalam tubuh kita. Dan lanjut ke nervi spinalis. Nah, nervi spinalis ini merupakan saraf tepi yang ada pada tulang belakang kita. Jadi, untuk mengantarkan impuls dari reseptor ke pusat saraf di medulla spinalis itu bisa dikenal dengan serat aferen. Selanjutnya dari medulla spinalis ke efektor itu tuh dikenal dengan saraf eferen. Nervi spinalis itu terdiri dari 4 nervus. Yang pertama ada nervus cervicalis, kemudian ada nervus thoracalis, ada nervus lumbalis, dan juga ada nervus sacralis. Nah, yang pertama itu tuh dari nervus cervicalis itu terdiri dari 8 buah. Kemudian nervus thoracalis itu tuh ada 12. Kemudian ada nervus lumbalis ada 5, dan juga nervus sacralis itu ada 5 juga. Dan ada juga nervus coccygeus. Nah, tadi kan kalau saraf itu bergabung menjadi plexus. Nah, di sini ada 4 jenis plexus. Yang pertama ada plexus cervicalis, itu dari C1 sampai C4. Kemudian ada plexus brachialis, itu dari C5 atau C4 hingga thoracalis 1. Kemudian ada plexus lumbalis, itu dari thoracalis 12 sampai lumbal 4. Kemudian ada plexus sacralis, itu dari lumbalis 4 sampai sacralis 5. Nah, kemudian jadi sebenarnya nervus spinalis itu merupakan saraf yang berpangkal di medulla spinalis. Jadi itu tuh merupakan gabungan serabut-serabut radix anterior dan juga posterior. Serabut-serabut radix anterior dan posterior itu membentuk nervus spinalis melalui foramen intervertebrale. Nah, terdapat 31 pasang nervi spinalis dan masing-masing itu berhubungan pada setiap segmen dari medulla spinalis. Lanjut, jadi di dalam nervus spinalis ini terdapat dermatom. Jadi dermatom itu merupakan area kulit yang dipersarafi terutama oleh satu saraf spinalis. Jadi tadi kan ada 8 cervikal, 12 torakal, 5 lumbal, dan 5 sakral. Nah, masing-masingnya itu menyampaikan rangsangan dari kulit yang dipersarafinya ke otak yang bersifat aferen. Nah, jadi kayak gini. Jadi kalau misalkan satu bagian ini misalkan di bagian warna hijau muda ini sakit, biasanya itu juga akan menyebar ke bagian hijau muda lainnya, yaitu di bagian sampingnya. Jadi makanya nyeri itu enggak yang satu titik aja ada di situ tempatnya. Sakitnya itu bisa menyebar ke bagian lainnya. Kemudian, nah di sini tuh ada penyebaran dari nervus-nervusnya. Jadi nervus phrenicus itu tuh dari C3 sampai C5. Kemudian nervus axillaris itu C5 sampai C6. Kemudian nervus musculocutaneus itu C5 sampai C6 juga. Kemudian ada nervus radialis itu C6 sampai C7. Kemudian nervus medianus itu C5 sampai C7. Dan juga nervus ulnaris itu dari C8 sampai torakal 1. Baik, kita lanjut ke saraf otonom. Nah, jadi saraf otonom itu merupakan saraf yang menginervasi alat-alat dalam tubuh, misalnya kelenjar, kemudian pembuluh darah, paru-paru, lambung, usus, ginjal, dan lain-lain. Jadi saraf otonom ini bekerja mengurus kegiatan sirkulatorik, respiratorik, sekretorik, alimentarik, dan juga genitourinarik melalui refleks, yaitu refleks otonomik. Nah, saraf otonom ini merupakan bagian saraf yang bersifat involuntir atau tidak disadari atau secara otomatis. Kemudian terdiri dari saraf simpatis dan juga saraf parasimpatis. Kalau saraf simpatis ini letaknya di cornulateralis medulla spinalis mulai dari segmen cervical 8 sampai lumbal 1. Kemudian untuk saraf parasimpatis itu tuh terletak di batang otak, yaitu di medulla oblongata, dan sebagiannya terletak di dalam cornulateralis medulla spinalis segmen sakral 2 hingga 4. Nah, ini dia gambarnya dari parasimpatis dan juga simpatis. Nah, kita lanjut ke organ indera. Jadi pertama di sini yang kita bahas adalah mata. Nah, jadi di mata tuh ada yang namanya commissura medialis, ada commissura lateralis, kemudian ada iris, ada pupil, ada palpebra, ada glandula
lacrimalis. Kemudian ini lebih jelas lagi. Nah, jadi glandula lacrimalis ini gunanya untuk memproduksi air mata. Jadi nanti itu air mata itu bakalan mengalir ke bagian medial. Itu di bagian commissura medialis. Nah, otot-otot dari mata itu ada beberapa nih. Yang pertama ada musculus obliquus superior, musculus rectus medialis, musculus rectus superior, musculus rectus lateralis, dan juga musculus obliquus inferior. Nah, jadi lebih jelasnya itu ada di sini. Nah, sesuai arahnya. Jadi kalau misalkan, jadi ini bagian medial rectus. Nah, jadi untuk musculus rectus medialis itu arahnya ke bagian medial. Kemudian kalau rectus superior itu arahnya ke medial tapi ke atas. Kemudian kalau inferior rectus itu dia ke bawah dan medial. Kalau misalkan di musculus rectus lateralis itu pasti ke arah lateral. Nah, terus kalau musculus obliquus inferior itu dia ke arah atas tapi lateral. Kemudian untuk musculus obliquus superior itu dia ke bawah tapi lateral juga. Nah, di sini juga ada muscle innervation. Itu tuh terdiri dari nervus abducens, nervus trigeminus, nervus trochlearis, dan juga nervus oculomotorius. Kemudian anatomi dari mata itu tuh pertama itu ada tunica fibrosa, itu terdiri dari kornea dan juga sklera. Kemudian yang kedua ada tunica vascularis, itu terdiri dari koroid, ciliary body, dan iris. Kemudian yang ketiga ada tunica nervosa, itu terdiri dari retina. Nah, ini ada anatomi internal dari mata. Kita bisa lihat di sini. Nah, itu ada kanalnya, ada sklera, ada koroid, ada retina, ada bulbar konjungtiva, ada iris, ada lensa nih. Kayak gini. Ini ada central fovea juga. Fovea centralis, ada discus opticus, ada nervusnya juga, yaitu nervus kedua. Nah, kita lanjut ke akomodasi dari lensa yang ketika kita melihat dekat gitu. Jadi yang pertama itu ciliary muscle-nya bakalan berkontraksi, kemudian ciliary body-nya akan mendorong ke depan dan juga ke belakang, dan juga ada tekanan dari suspensory ligaments of lens is decreased. Jadi suspensory ligament itu bakalan menurun dari si lensanya. Kemudian lensanya itu bakalan menjadi lebih tebal atau rounder atau lebih bulat, dan itu tuh berkaitan dengan elastisitasnya juga. Baru pupilnya itu berkontraksi. Jadi kalau misalkan kita melihat benda lebih dekat, maka itu tuh pupilnya bakalan berkontraksi. Sebaliknya jika jauh, maka pupilnya bakalan berdilatasi. Lanjut ke retina. Nah, retina itu bentukannya seperti ini kurang lebihnya. Itu terdapat terdapat pembuluh darah. Ini ada vena, ada arteri, ada makula, ada fovea centralis gitu. Kemudian di bagian lapisan-lapisan dari retina itu tuh ada sel ganglion, ada sel bipolar, ada sel kerucut, dan juga sel batang. Nah, sel kerucut dan sel batang ini merupakan reseptor dari mata, itu fotoreseptor. Jadi kalau misalkan sel batang itu biasanya dia berkaitan dengan gelap terangnya sesuatu. Kalau misalkan sel batang itu sel batang itu untuk gelap terangnya, kemudian kalau sel kerucut itu untuk warna. Nah, ini ada beberapa lapisannya. Kemudian ini anatomi dari sel batang dan sel kerucut. Ini bentukannya memang kelihatan, batang itu cuma lurus, kemudian kerucut itu seperti ada segitiganya. Dan lanjut ke foto mikroskopik dari mata. Nah, itu dari sklera, dari koroid, dan juga dari retina. Itu juga ada kayak epitel pigmentumnya, terus ada flexiformisnya, dan lain-lain. Nah, terus kalau misalkan nih gimana sih kondisi pupil kita ketika ada yang cahaya yang terang dan juga cahaya yang redup. Jadi yang pertama dulu, dari normal light dulu, pupil tuh bakalan biasa aja nih, ukurannya kayak ya biasa aja segitu. Kemudian nanti kalau misalkan ada bright light atau cahaya yang terang, itu tuh circular muscle-nya atau musculus sirkularnya itu bakal berkontraksi, jadi dia bakalan lebih kecil, berputar gitu, lebih sempit.
Nah sebaliknya kalau misalkan cahayanya redup, itu tuh radial muscle-nya yang akan berkontraksi bagian luarnya, jadi itu semakin membesar pupilnya. Nah ini visual pathway-nya, dia tuh bakalan bersilangan pada chiasma opticus. Jadi dimulai dari sel kerucut dulu, kemudian ke saraf bipolar atau sel-sel bipolar tadi, kemudian ke sel ganglion, kemudian ke nervus opticus, kemudian ke chiasma opticus, kemudian ke tractus opticus, kemudian ke lateral geniculate nuclei of thalamus, kemudian ke optic radiations, dan juga ke primary visual area di bagian lobus occipital. Nah, kemudian apa aja sih abnormalitasan dari mata itu? Jadi ada miopia atau rabun jauh, kemudian ada hipermetropik itu atau rabun dekat, ada presbiopia itu mata tua, atau seiring berjalannya waktu itu semakin bertambah umur, maka akomodasi mata terhadap sesuatu itu bakal menurun. Ini ada astigmatism atau silinder, ada juga color blindness atau buta warna. Lanjut kita ke organ yang kedua, yaitu telinga. Nah di telinga itu ada yang namanya auricula. Jadi auricula itu gunanya untuk mengumpulkan gelombang suara. Nah terus tuh yang bisa kita dengar itu tuh 5-6 ini satuan untuk pendengaran. Nah ini ada concha, ada tragus, ada lobulate, ada antitragus, ada helix dan antihelix. Kemudian ada meatus, acousticus externus. Nah lanjut, ini sepertiga outer itu tuh disusun dari tulang rawan atau cartilago, dan 2/3 dalamnya itu diatur oleh tulang mastoideus. Itu tuh biasanya kurang lebih 1 inci panjangnya. Bentuknya itu seperti huruf S, kemudian mengizinkan air to warm before reaching the telinganya itu. Kemudian di dalam telinga itu wajar ada serumen, dimana itu tuh nanti dia berfungsi untuk membunuh bakteri-bakteri yang masuk. Kemudian ke telinga tengah itu tuh terdiri dari kavitas atau rongga dari telinga tengahnya, kemudian ada aditus, ada antrum, ada mastoid air cells, dan juga ada tuba eustasia. Nah tadi yang tulang mastoid itu atau tulang yang menyusun dari tulang yang menyusun dari 2/3 telinga bagian dalam itu merupakan tulang terkeras pada bagian tubuh. Jadi dia dapat memprotek koklea dan juga sistem vestibularnya. Nah, kemudian untuk auditory ossiculate atau tulang dari tulang telinganya itu ada 3, yaitu ada malleus, incus, dan stapes. Nah, malleus tuh attach at umbo, kemudian incus itu sebagai konektor, dan stapes itu merupakan tulang terkecil dalam tubuh kita. Dan itu tuh menghubungkan dengan oval window. Ada tuba eustasia, itu tuh yang ini di bagian sini. Nah, kemudian ada telinga bagian dalam. Ini ada koklea, ada nervus vestibulocochlearis, ada canalis cervicularis anterior, lateral, dan juga posterior. Kemudian untuk boni labirin itu juga di bagian dalam, ada rumah siput atau koklea, dan juga lain-lain. Ini juga sama bagian-bagian dari telinga. Nah, untuk auditory pathway itu dari acoustic energy, dari sumber bunyi, kemudian lanjut hingga ke acoustic energy, kemudian bina, terus lanjutkan hingga ke oval windows, terus ke perilim, movement atau gerakan dari cairan endolim, kemudian ke membrana basalis dan menggerakkan rambut-rambut pada telinga, dan juga terjadi repolarisasi, kemudian ke nervus cochlearis, dan juga akhirnya ke otak. Kemudian tuh ada jenis jalur sensoris dan juga ada jenis jalur motoris. Nah yang pertama tuh ada jalur untuk sensoris, itu ada jalur columna dorsalis. Itu tuh
Prosesnya, informasi dari reseptor sensoris dikirim melalui neuron sensoris ke sumsum tulang belakang, kemudian sinyal naik melalui kolumna dorsalis menuju medula di otak, kemudian disalurkan ke talamus, dan akhirnya mencapai korteks somatosensorik di otak untuk diproses. Misalnya, kita tuh dapat merasakan tekstur benda tanpa melihat benda tersebut gitu. Dan yang kedua ada jalur spinothalamikus, itu tuh biasanya prosesnya itu dimulai dari neuron sensoris pertama mengirimkan sinyal dari reseptor ke sumsum tulang belakang, kemudian sinyal berpindah ke neuron kedua yang melintasi sisi lain sumsum tulang belakang dan naik melalui traktus spinothalamikus melalui talamus lalu ke korteks somatosensorik. Terbagi dua, ada traktus spinothalamikus lateral dan juga spinothalamikus anterior. Kalau lateral itu biasanya mengenai nyeri dan suhu, dan juga kalau anterior itu biasanya mengenai sentuhan kasar. Nah, lanjut ke jalur spinocerebellar, itu tuh prosesnya sinyal dari otot dan sendi dikirim ke sumsum tulang belakang, kemudian menuju cerebellum tanpa melewati talamus. Terus jalur ini tuh dapat membantu otak kecil dalam mengkoordinasikan gerakan tubuh secara halus dan seimbang. Kemudian ada jalur trigeminal, itu tuh informasi dari wajah diterima oleh saraf trigeminal dan dikirim ke otak untuk langsung diproses. Kemudian untuk jalur gustatory, itu tuh informasi rasa dikirim melalui reseptor rasa pada lidah melalui beberapa saraf kranial menuju ke batang otak. Kemudian ke talamus, akhirnya ke korteks gustatory di otak. Kemudian ada jalur auditory, itu tuh membawa informasi suara dari telinga ke otak. Kemudian visual itu dari mata ke otak. Kemudian yang kedua ada jalur motorik somatik. Nah, itu tuh ada jalur kortikospinal lateral, kortikospinal anterior, dan kortikobulbar. Nah, kemudian ada jalur motorik otonom. Itu tuh ada terbagi menjadi dua, yaitu saraf simpatis dan juga parasimpatis. Dan yang ketiga ada jalur ekstrapiramidal, itu tuh jalurnya berasal dari berbagai bagian otak termasuk ganglia basalis dan cerebellum, lalu dikirimkan ke sumsum tulang belakang dan mengatur gerakan otomatis dan gerakan halus. Kemudian ada jalur rubrospinal, itu tuh berasal dari nukleus ruber di otak tengah dan membantu dalam mengkoordinasikan gerakan tangan dan lengan. Kemudian ada jalur retikulospinal. Jalur ini berasal dari formasi retikular di batang otak dan membantu mengatur postur tubuh serta kontrol gerakan otomatis seperti refleks. Kemudian terakhir ada jalur vestibulospinal. Ini berasal dari nukleus vestibularis di otak dan berfungsi untuk mengirim sinyal ke otot yang membantu menjaga keseimbangan. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.